Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang tarif dan perhitungan PPh badan. Untuk selengkapnya, silakan amati video ini. Secara umum, tarif PPh badan itu ada 3. Yang pertama, tarif berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018. Yang kedua, tarif berdasarkan pasal 17. Dan yang ketiga, tarif berdasarkan pasal 31E. Tarif PPh badan berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018 hadir menggantikan PP nomor 46 tahun 2013, yang mana memangkas tarif PPh badan dari sebelumnya 1% menjadi 0,5% per omset setiap bulannya. Keunikannya, tarif ini hanya boleh diterapkan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau badan usaha dengan peredaran bruto kurang dari atau sama dengan 4,8 miliar. Jadi, pelaku usaha yang sudah besar, yang peredaran brutonya lebih dari 4,8 miliar tidak boleh menggunakan tarif ini. Perlu diingat juga, tarif ini tidak bisa dinikmati selamanya, hanya 4 tahun untuk wajib pajak badan berbentuk CV, firma, koperasi, dan hanya 3 tahun untuk wajib pajak badan berbentuk PT. Diketahui, CV Sakura merupakan kategori UMKM pada tahun 2019 memiliki peredaran bruto sebesar 2,1 M. Nah, di sini dia memenuhi syarat menggunakan tarif PP nomor 23 karena dia kategori UMKM dan peredaran brutonya masih di bawah 4,8 miliar. Untuk perhitungannya adalah 0,5% dari omset per bulannya. Maka setelah diakumulasikan, PPh badan terutang milik CV Sakura pada tahun 2019 adalah sebesar Rp10.500.000. Tarif PPh badan berdasarkan pasal 17 ini memiliki karakteristik. 1. Masuk kategori PPh badan tidak final, artinya kredit pajaknya dapat diperhitungkan. 2. Untuk badan usaha dengan peredaran bruto lebih dari 50 miliar dalam 1 tahun pajak. Yang ketiga, tarifnya adalah sebesar 25% atau 20% dengan syarat tertentu. Diketahui, PT Maju Bersama pada tahun pajak 2019 memiliki peredaran bruto sebesar 54 miliar dengan nilai PKP-nya sebesar 4 miliar. Berarti dia di sini menggunakan tarif PPh badan pasal 17 karena peredaran brutonya lebih dari 50 miliar. Untuk perhitungannya adalah 25% dikali jumlah PKP-nya yaitu sebesar 4 miliar. Maka dapat diperoleh jumlah PPh badan terutang PT Maju Bersama tahun 2019 adalah sebesar 1 miliar. Tarif PPh badan berdasarkan pasal 31E ini juga memiliki karakteristik. Yang pertama, masuk kategori PPh badan tidak final sama seperti pasal 17. Yang kedua, untuk badan usaha dengan peredaran brutonya kurang dari atau sama dengan 50 miliar dalam 1 tahun pajak. Dan yang ketiga, tarifnya adalah 50% dikali 25% dikali jumlah PKP-nya. Tarif PPh badan pasal 31E untuk kategori pertama kurang dari 4,8 miliar. Diketahui pada laporan laba rugi PT Putra Berdana pada tahun pajak 2019 diperoleh bahwa laba atau PKP-nya adalah sebesar Rp560.750. Untuk perhitungan pajaknya berarti 50% dikali 25% dikali jumlah PKP-nya. Maka dapat diperoleh jumlah PPh badan terutang PT Putra Berdana adalah sebesar Rp70.093.750.000. Untuk selanjutnya, tarif PPh badan pasal 31E kategori kedua dengan peredaran brutonya lebih dari 4,8 miliar. Berdasarkan laporan laba rugi milik PT Nusantara Sakti pada tahun pajak 2019, peredaran usahanya adalah sebesar 13,5 miliar dengan laba atau PKP-nya sebesar Rp1.471.400.000. Untuk perhitungan pajaknya adalah langkah pertama menghitung PKP yang terdiri dari PKP fasilitas dan PKP non fasilitas. Maksud fasilitas di sini adalah fasilitas pengurangan tarif. PKP fasilitas diperoleh dari 4,8 miliar yang merupakan rumus paten,
kemudian dibagi 13,5 miliar yang merupakan jumlah peredaran usaha, kemudian dikalikan 1.471.400.000 rupiah yang merupakan jumlah laba atau PKP, maka dapat diperoleh hasil adalah sebesar 523.165.000 rupiah. Sedangkan PKP non-fasilitas diperoleh dari jumlah laba dikurangin hasil perhitungan dari PKP fasilitas, maka dapat diperoleh jumlahnya adalah 948.235.000 rupiah. Setelah diketahui PKP fasilitas dan PKP non-fasilitasnya, maka tahap selanjutnya adalah menghitung pajak. Perhitungan pajak di sini juga terbagi menjadi dua, yaitu menghitung pajak yang mendapat fasilitas dan menghitung pajak yang tidak mendapat fasilitas pengurangan tarif. Perhitungan pajak untuk yang mendapat fasilitas adalah 50% dikali 25% dikali jumlah PKP fasilitas yang sudah tadi kita cari. Kemudian untuk pajak yang tidak mendapat fasilitas adalah 25% dikali jumlah PKP non-fasilitas. Langkah terakhir yang dilakukan adalah dengan menjumlahkan hasil perhitungan dari PPh fasilitas dengan PPh non-fasilitas, maka dapat diperoleh total PPh badan terutang PT Nusantara Sakti adalah sebesar Rp302.454.375.000. Demikian video pembelajaran kali ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.